Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas soal mengenai teorema limit. Nah, untuk teorema limit ini ada beberapa teorema yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu teorema ya 2,2,3 ya. Jadi apa di sini ada kalau misalnya kita punya limit ya, misalnya kita punya apa ya? Limit xn itu nilainya x, kemudian limit yn sama dengan y gitu ya. Nah, kita ada kalau misalnya berlaku ini ya, maka akan berlaku juga yaitu limit x xn ditambah dengan yn itu sama dengan x tambah y. Begitu juga kalau dia kurang. Kemudian limit xn dikali dengan yn itu sama dengan x dikali y. Kemudian limit dari c kali xn jadinya adalah c kali x. Dan gitu ya. Itu berdasarkan teorema 2,2,3. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Misalnya kita disuruh tunjukkan eh, tunjukkan di sini yaitu limit dari 2n tambah satu per n itu sama dengan 2. Nah, untuk membuktikan ini, mulai bukti ya. Untuk membuktikan ini kita analisis dulu. Analisisnya bagaimana? Coba kita urai dulu ya. Kita analisis dulu yaitu 2n tambah satu per n. Bisa nggak kita urai jadinya adalah 2 per n ditambah 2n per n tambah satu per n. Jadinya 2 tambah satu per n. Berarti bisa kita jadikan 2 ini ya. Berarti ini ya. Misalkan kita punya limit yaitu xn ditambah dengan yn ya. Berarti ini sama dengan limit xn ditambah dengan limit yn. Berarti sekarang kita ambil ya, kita ambil yaitu xn itu adalah barisannya adalah 2, berarti ini adalah konvergen dia ke konvergen ke 2. Kemudian kalau satu per n berarti yn-nya itu satu per n, berarti ini konvergen ke 0 gitu ya. Nah, berarti ini adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Itu dia ya. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu menggunakan teorema 2,2,4. Teorema 2,2,4. Itu silakan dilihat di file yang Ibu bagikan sebelumnya. Nah, untuk teorema ini, misalnya kita punya ya, jika kita punya xn, ya, yaitu dia konvergen dia ke x atau limit xn itu adalah x, kemudian zn itu dia konvergen ke z, di mana z-nya tidak boleh sama dengan nol, maka untuk setiap n elemen bilang asli, maka berlaku yaitu xn per zn itu sama dengan x per z, kan gitu. Oke, kita masuk ke soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus analisis dulu apakah benar apa apa barisan-barisan xn dan zn itu konvergen terlebih dahulu. Misalnya yang pertama yaitu tunjuk yang kedua contoh yang kedua ya di pada teorema barisan ini ini limit tunjukkan bahwa limit dari 2n tambah satu per n tambah 5 sama dengan 2. Nah, andaikan kita andai dulu, berandai-andai dulu. Andaikan xn-nya kita ambil 2n tambah satu dan zn itu adalah n tambah 5. Ya, kita lihat dulu apakah dia konvergen ke suatu bilangan gitu ya. Nah, kalau ini ternyata dia tidak konvergen ya. 2 kali satu 2 2 tambah dan seterusnya sampai tak hingga ya ini juga. Berarti kedua barisan ini tidak konvergen, tidak konvergen. Artinya kita tidak bisa mengambil xn dan zn-nya ini gitu ya. Nah, makanya berarti oleh sebab itu kita proses dulu ya. Kita proses dulu. Kalau misalnya bagaimana caranya supaya apa namanya barisan ini bisa menjadi barisan yang konvergen. Nah, kita apa kita bentuk dulu, maka kita harus mengubah ya. Kita ubah barisan tersebut ya. Barisannya dulu yaitu misalkan 2n tambah satu per n tambah 5. Gimana caranya supaya dia konvergen? Kita ketahui bahwa 2 itu adalah konvergen. Berarti sama-sama dibagi, kalau misalnya sama-sama dibagi satu per n ya, atau dikali satu per n ya.
atas bawah 1/n, jadinya itu adalah 2 ditambah 1/n per berapa nih? 1 ditambah 5/n. Oke, nah kalau seperti ini apakah dia sudah bisa kita bentuk apa? Apakah dia konvergen? Ya, kita udah ketahui bahwa ini konvergen dan ini juga konvergen gitu ya. Nah, baru kita proses ya. Berarti XN-nya itu berarti berarti kita ambil XN-nya itu yaitu sama dengan 2 tambah 1/n, yaitu dia konvergen kemana? 2 ditambah 0 berarti 2. Kemudian YN itu sama dengan eh, apa? 1 ditambah 5/n. Nah, ini jadinya adalah apa? Ini 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita apa kita mau menunjukkan ini berarti limit dari eh, xn per zn itu bisa juga kita buat jadinya limit apa 2 yang nilai ini udah kita ubah tadi ya 2 ditambah 1/n per 1 tambah 5/n ini senilai ya. Nah kemudian berarti ini sama, apa artinya boleh artinya limit dari 2 tambah 1/n per limit dari 1 tambah 5/n sama dengan 2/1 sama dengan 2. Oke, itu dia ya teorema 2.2.4. Nah, kita lanjutkan. Itu ada di teorema 2.2.8 ya. Kita lanjutkan di teorema 2.2.8. Kemarin kita tidak bahas secara keseluruhan ya, tapi Ibu minta pelajari teorema-teoremanya karena itu filenya sudah Ibu bagikan karena tidak cukup waktu ya. Nah, ini ada namanya teorema Apit ya. Untuk teorema Apit ini misalkan kita punya ya diberikan x yaitu xn yaitu konvergen ke x ya. Oh, konvergen ke x kemudian ada y y itu adalah yn konvergen ke y kemudian ada zn konvergen ke z yang gitu. Nah, sedemikian sehingga berlaku di sini ya. Sedemikian sehingga berlaku di sini yaitu xn kurang sama dari yn ya kurang sama dari Zn untuk setiap n elemen bilangan asli ya. Nah, berarti nilai limit-limit apa dan limitnya itu ya, limit xn-nya itu sama dengan limit Zn ya. Dan limit xn itu sama dengan limit Zn. Nah, maka y konvergen. Maka y konvergen. Konvergen. Maka Y konvergen dan dan menyebabkan jadinya adalah limit xn itu sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Nah, ini tergantung ya nanti kita menggunakan di soal, berarti kita bisa analisis misalnya nanti ada apa n apa 1/n² misalnya ya. Nah, berarti ini nilainya kurang dari 1/n apa kita ambil barisan yang lainnya itu adalah barisan apa barisan nol yang satu lagi barisannya 1/n gitu ya. Nah, Ibu masuk contoh dulu ya. Itu yang seperti Ibu sampaikan. Kita lihat ini ya contohnya yang tunjukkan tunjukkan menunjukkan bahwa xn itu ya sama dengan 1/n² ditambah n tambah 3 dengan n elemen bilangan asli itu konvergen ya konvergen. Ini namanya teorema Apit tadi ya, teorema Apit atau Swiss theorem. Nah, ini apa kalau misalnya bagaimana kita cara membuktikannya ya? Berarti untuk menyelesaikannya kita ambil dulu ya. Kira-kira kalau misalkan ini bisa kita analisis pastinya kalau 1/n kita udah tahu ya, 1/n itu dia konvergen ke nol. Pastinya ini nanti nilainya kurang sama dari apa? Dari nilai 1/n ya. Berarti kalau misalnya kita ambil, berarti kita ambil dulu barisannya. Barisan X sama dengan
Misalnya barisan nol ya. Ini kita analis aja ya barisan nol nol dan berarti dia konvergen ke nol ya, ke nol. Nah, kemudian misalnya Z-nya itu kita ambil barisannya adalah satu satu per 2 1/3, atau sampai dengan 1/n ya. Itu adalah konvergen ke nol juga. Konvergen ke nol juga. Artinya kalau kita gunakan sehingga sehingga kita gunakan teorema Apit ya. Misalnya berarti ini 0 itu kurang sama nilainya dari 1/n² ditambah n ditambah 3 kurang sama nilainya dari 1/n ya. Kenapa kita ambil langsung seperti ini? Kita udah tahu ya bahwa ketika penyebut itu semakin besar maka dia akan semakin kecil. Jadi kita udah paham ini. Jadi berdasarkan teorema Apit ya, berdasarkan berdasarkan teorema Apit atau teorem, Squeeze teorem, teorema Squeeze ya. Nah, maka apa xn 1/n² tambah n tambah 3 itu konvergen ke nol, ke nol juga. Oke. Nah, itu dia tipe-tipe soal pada teorema-teorema limit. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.